Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan kupas tuntas soal fatty liver atau perlemakan hati. Nah, karena banyak banget info yang simpang siur, di sini kita akan fokus ke apa yang benar-benar terbukti secara ilmiah bisa membalikan kondisi ini. Ini nih, pertanyaan jutaan dolar kan, apa beneran fatty liver bisa beres cuma dalam sebulan? Kini, sebagai seorang gastroenterolog, saya bisa bilang, meskipun nggak bakal hilang kayak sulap, tapi Anda itu bisa banget mengurangi lemak dan peradangan di hati secara signifikan dalam 30 hari, asal Anda melakukan hal-hal yang tepat. Oke, pertama-tama kita singkirkan dulu ya mitos-mitos ini. Minuman detox, jus ajaib, bubuk herbal, itu semua nggak akan menyembuhkan hati berlemak Anda. Bukti ilmiahnya itu nol besar. Justru faktanya banyak produk-produk ini malah tinggi gula yang ujung-ujungnya malah memperburuk kondisi hati Anda. Jadi, kalau penyebabnya bukan karena kurang minum jus ajaib, terus apa dong? Yuk kita bedah dua biang keladi utama yang bikin hati Anda stres berat. Dulu banget, para dokter itu mikirnya fatty liver ya cuma gara-gara alkohol. Tapi belakangan ini kita sadar ada jenis lain, namanya penyakit hati berlemak non-alkoholik atau NAFLD. Nah, ini penyebabnya adalah gaya hidup modern kita, dan kerusakannya bisa sama parahnya loh dengan akibat alkohol. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi soal NAFLD ini, ada satu tersangka utama yang sering banget kita anggap remeh, fruktosa. Tapi ini bukan fruktosa yang ada di buah utuh ya, melainkan fruktosa pekat yang sengaja ditambahin ke hampir semua makanan dan minuman olahan. Nah, ini bagian yang menarik banget. Jadi, begitu fruktosa masuk ke hati, dia itu memicu sebuah proses yang namanya de novo lipogenesis. Gampangnya gini deh, hati Anda itu dipaksa mengubah fruktosa jadi lemak. Titik. Nggak peduli tubuh Anda butuh energi atau enggak. Akhirnya, lemak itu numpuk dan terperangkap di dalam sel-sel hati. Ceritanya ini benar-benar dimulai di tahun 70-an. Coba lihat lini masa ini. Setelah penemuan enzim untuk bikin fruktosa dari glukosa, kebijakan di Amerika bikin sirup jagung fruktosa tinggi alias HFCS jadi super murah. Puncaknya, tahun 1984, raksasa soda kayak Coca-Cola dan Pepsi ganti total dari gula tebu ke HFCS. Hasilnya, sejak tahun 80-an dan 90-an, kasus obesitas, resistensi insulin, dan tentu aja fatty liver meledak. Ini bukan kebetulan kan? Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Ini bukan soal sulap atau keajaiban, tapi ini soal memperbaiki metabolisme tubuh Anda secara sistematis. Dan ini poin kuncinya. Seorang ahli udah menegaskan kalau perubahan signifikan itu sangat mungkin terjadi, hanya dalam sebulan. Ingat ya, ini hasil dari perbaikan metabolisme, bukan sihir. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Ini dia rencana aksi 5 poin yang sudah terbukti secara ilmiah bisa membalikan kondisi perlemakan hati. Pertama, dan ini yang paling penting, turunin berat badan. Tenang, nggak perlu diet ekstrim. Cuma nurunin berat badan 5% aja, itu dampaknya udah gede banget untuk kesehatan hati Anda. Ini target yang sangat-sangat bisa dicapai. Poin kedua, sesuatu yang sering kita sepelekan, protein. Pernah kepikiran nggak sih kalau protein itu bukan cuma sekedar pilihan lauk, tapi bisa jadi obat buat hati Anda? Beneran loh, protein itu bantu ngurangin lemak di hati, jaga massa otot pas berat badan turun, dan yang paling penting, bisa naikin metabolisme. Ini beberapa contoh sumber protein yang bagus banget. Buat yang vegetarian, ada lentil, tahu, jamur. Buat yang non-vegetarian, telur, ikan, sama ayam itu pilihan yang top. Kuncinya, pastikan ada protein di setiap porsi makan Anda. Poin ketiga ini mungkin yang paling menantang, tapi juga yang paling krusial. Ada 4 hal yang wajib Anda stop total, paling nggak selama masa pemulihan ini. Ini dia daftarnya. Semua jenis gula tambahan dan minuman manis, karbohidrat olahan kayak tepung terigu putih, kebiasaan makan tengah malam atau ngemil terus-terusan, dan yang terakhir, stop semua jenis alkohol, bahkan yang cuma buat iseng-iseng. Ini penting banget biar hati Anda punya waktu buat bernapas dan memulihkan diri. Analogi di sini keren banget. Makan tepung putih olahan itu ibaratnya kayak punya semua tombol keyboard, tapi nggak ada papannya. Anda kehilangan bagian pelindungnya, kayak serat dan nutrisi yang ada di gandum utuh. Padahal, justru bagian-bagian itulah yang melindungi hati Anda. Poin keempat, bergerak. Nggak perlu latihan yang berat-berat kok. Cukup jalan cepat 30-40 menit, 5 hari seminggu. Studi ilmiah udah nunjukin ini aja cukup buat mengurangi lemak di hati. Kuncinya apa? Konsistensi, bukan intensitas. Dan poin kelima yang mungkin paling bikin kaget, tidur. Yap,
Tidur. Kita sering lupa pas kita istirahat, tubuh kita itu justru kerja keras. Hati Anda secara spesifik melakukan perbaikan besar-besaran di malam hari. Jadi kalau Anda kurang tidur, Anda itu sama aja menghalangi proses penyembuhan hati Anda sendiri. Oke, setelah melakukan semua itu, gimana caranya kita tahu kalau semua usaha ini ada hasilnya? Yuk kita lihat gimana cara melacak kemajuan Anda secara nyata. Jadi, gimana cara ngukur keberhasilan Anda? Gampang, ada 4 cara yang jelas. Pertama, tentu aja, pantau berat badan. Kedua, ukur lingkar pinggang. Kalau lingkar pinggang menyusut, itu tanda yang bagus banget. Ketiga, yang agak teknis nih, periksa ulang tes darah Anda. Anda mau lihat angka enzim hati kayak SGOT dan SGPT itu turun. Itu penanda peradangan, jadi makin rendah angkanya, makin bagus. Terakhir, kalau mau bukti visual, scan lanjutan kayak USG atau Fibroscan bakal nunjukin langsung seberapa banyak lemak di hati Anda udah berkurang. Tapi di luar angka-angka tadi, ada satu tanda yang bakal Anda rasakan sendiri, tingkat energi Anda. Saat hati Anda mulai pulih dan berfungsi lebih baik, Anda akan merasa jauh lebih bertenaga. Ini adalah tanda perbaikan yang paling nyata. Jadi ingat kutipan ini ya, ini bukan cuma motivasi, ini fakta. Cuma 1 bulan. 1 bulan gaya hidup yang disiplin itu benar-benar bisa mengubah arah kesehatan hati Anda. Anggap aja ini investasi paling berharga untuk masa depan Anda. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Hati Anda itu kerja 24/7, tanpa henti, dalam diam, cuma buat Anda tetap hidup. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda sudah memberinya apa yang ia butuhkan untuk sehat dan berkembang? Keputusannya ada di tangan Anda, dan perubahan luar biasa itu bisa dimulai hari ini juga. Terima kasih.